bersyukur di pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari saat ini sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan syukur kita kepadanya. Kita naikkan sembah kita kepadanya karena Dia adalah Allah yang baik bagi kita. Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita, dan Dia selalu mempedulikan setiap persoalan kita dalam hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan sembah kita bagi Tuhan Yesus. Ku
sujud di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk memberkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh rindu Tuhan untuk diam di dalam bait-Mu Tuhan, menikmati setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan erat dalam peluk-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami, penuhiku. Ku rindu setia
Saat indah berhadapan denganmu Tuhan, berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawanya Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, menatap hadiratmu, Bapakku Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, hadiratmu Tuhan, rasakan kekudusanmu, Bapa, kami penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan itu akan berguna bagi kami Tuhan, bagi kehidupan sehari-hari kami Tuhan, dan menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi akar dalam hidup kami Tuhan yang kokoh, sehingga hidup kami Tuhan selalu berpegang pada tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Semoga pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang berjudul mengasihi. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saya bacakan saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih. Jadi dari firman ini disebutkan bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi atau tidak memiliki kasih, maka ia tidak mengenal Allah. Kasih apa yang Tuhan maksud? Kasih yang Tuhan maksud itu adalah kasih untuk mengasihi sesama kita. Kita itu diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Dari bangun pagi sampai tidur kembali, lalu pagi, siang, malam, kita itu berinteraksi dengan sesama kita. Kita membangun hubungan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, keluarga kita. Dan juga ketika kita membangun sebuah keluarga pun, kita harus memiliki pasangan atau orang di sisi kita. Dan setiap kehidupan kita pasti membutuhkan kasih. Maka kasih itu sangatlah penting untuk membangun hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Coba bayangkan jika kita membangun hubungan dengan pasangan kita atau teman kita, sahabat kita, tanpa adanya kasih, apakah hubungan itu dapat berjalan dengan baik? Pasti yang ada itu adalah keributan dan juga perselisihan dengan teman-teman kita. Di Yohanes 3 ayat 16, itu adalah ayat populer dari firman Tuhan ya. Di situ disebutkan bahwa Allah itu sudah mengasihi kita lebih dahulu, bahkan jauh sebelum kita mengasihi Ia. Dan Ia pun rela memberikan anaknya yang tunggal untuk bentuk sebagai perdamaian antara kita dan dosa-dosa manusia. Dan di ayat 10, karena Allah mengasihi kita hingga seperti itu, kita pun harus bisa mengasihi sesama kita. Jadi mengasihi Allah itu adalah mengasihi sesama kita. Di 1 Yohanes 4 ayat 20-21, kita itu disebutkan akan menjadi pendusta jika kita mengasihi Allah tapi tidak mengasihi sesama kita. Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin menjadi problem dalam kehidupan kita ya, karena kita dituntut untuk mengasihi sesama kita. Bahkan sesama kita yang mempunyai masalah dengan kita, atau bisa dibilang musuhnya kita. Jadi Tuhan itu ingin mengasihi semua. Kita itu harus bisa mengasihi semua sesama kita. Baik buruknya pun kita harus terima. Kita harus mengasihi ya. Walaupun sesama kita itu punya salah yang kepada kita, mungkin mempunyai hutang atau mempunyai hal-hal yang tidak membuat kita senang atau memancing emosi kita, tapi kita harus bisa mengasihi sesamanya kita. Karena ketika kita tidak mengasihi sesama kita, maka itu adalah bentuk bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga, bukan berarti mengasihi itu hanya kita yang memberikan kasih. Tapi ketika kita menerima teguran, itu pun harus bisa diterima dengan kasih. Ketika seseorang menerima teguran dengan kasih, maka yang terjadi adalah menerima dengan lapang dada, dengan rendah hati, bukan menjadi marah lagi gitu ya. Jadi kita perlu ingat bahwa berespon dengan kasih itu sangatlah penting. Ketika sesama kita menegur kita, itu mungkin adalah bentuk kasihnya sesama kita kepada kita. Memang ditegur itu tidak enak ya, karena berlawanan dengan hatinya kita, keinginannya kita. Tapi ingat, Tuhan pun tidak untuk membentuk manusia sendiri, Tuhan pun suka memberikan ujian atau cobaan untuk kita. Dan itu bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi kita, tapi itu adalah bentuknya kasihnya Tuhan untuk membentuk kehidupannya kita melalui ujian dan cobaan,
sehingga kita ini menjadi anak yang lebih baik lagi gitu, yang bisa mengikuti jalannya Tuhan. Di Markus 12 ayat 30-31 disebutkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ada dua hukum yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu pertama, kita harus bisa mengasihi Tuhan kita, Allah kita, dengan segenap hatinya kita, dengan segala kemungkinan-kemungkinannya. Maksudnya itu segala bentuk ujian yang Tuhan berikan, kita harus mempunyai akal budi untuk bisa menerima bahwa itu adalah kasihnya Tuhan. Lalu, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan juga pengen kita itu bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Dan ingat, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saudara-saudara, hari ini kita diingatkan untuk bisa mengasihi sesama kita apapun bentuknya, walaupun ia memiliki warna kulit yang berbeda dengan kita, mungkin hitam atau terlalu putih atau gimana, lalu tinggi, pendek, gendut, kurus, tapi Tuhan ingin kita itu secara tulus mengasihi sesama kita. Karena dari situlah bentuk bahwa ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita pun mengasihi Allah. Sekian firman Tuhan kali ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semoga itu semua bisa menjadi pedoman dalam hidup kita, di mana kita selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga tidak lupa untuk mengasihi sesama kita di sekitar kita. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun beban kita, jangan pernah lupa untuk saling mengasihi satu sama lain, sehingga kita juga bisa berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi saat ini sama-sama kita naikkan pujian kepadanya untuk lebih sungguh lagi. Penuhi hati kami sekarang Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua
Mari jemaat Tuhan, pagi ini kita naikkan doa-doa kita. Yang pertama kita akan doakan bagi gereja kita, untuk setiap pelayan yang ada di gereja kita, setiap hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dan juga tidak lupa untuk gembala di gereja ini. Mari sama-sama kita doakan bagi kehidupannya, supaya apa yang dilakukan semua orang dalam gereja ini bisa membawa perubahan bagi bangsa ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa gereja kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan Yesus tolong supaya gereja kami tetap berdiri teguh Tuhan Yesus. Setiap hamba-Mu yang berkati Tuhan Yesus, tolong Tuhan, biar kuasa Tuhan bekerja bersama kami. Tuhan Yesus bisa muliakan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, setiap juga berdoa setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja kami, tolong urapi Tuhan sehingga mereka boleh melayani Tuhan Yesus dengan senang hati Tuhan, sehingga semua pelayanannya membawa kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami doakan jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Terima kasih. kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa kita juga akan berdoa bagi acara Natal di tahun ini. Kita sama-sama percaya dan kita sama-sama bergembira bahwa Natal bisa diadakan lagi di tahun ini. Kita akan berdoa untuk ibadah yang akan dilaksanakan, setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dana dan juga peralatan dipakai, cuaca dan juga keamanan, kiranya semua ditutup bungkus oleh kuasa Tuhan, dibungkus oleh kuasa darah Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dan bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa untuk acara Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bersyukur juga Tuhan Yesus, acara Natal bisa berjalan berdahulu ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, kami sedang bertanganmu Tuhan. Acara nanti Setiap boleh berjalan tiap dengan yang baik. sudah Tambah berjalan, setiap Tuhan acara, yang setiap akan yang menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan sudah disiarkan sehingga Natal nanti semuanya boleh berjalan. Setiap pelayan-pelayan yang Tuhan persilakan urapi dengan kuasa pelayanan yang boleh menyenangkan. Beri dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, kami percaya akan mencukupkan Tuhan. Mengarahkan setiap hati jemaat-jemaat Tuhan, sehingga mereka bisa boleh Tuhan membantu di dalam dana Natal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita juga sama-sama berdoa bagi rekan atau saudara kita, baik di gereja maupun di luar gereja, yang mungkin mereka punya beban masalah hidup, mungkin mereka punya sakit penyakit. Mari saat ini sama-sama kita berdoa bagi mereka, minta kesembuhan bagi mereka, minta kelepasan bagi mereka yang mengalami masalah. Mari sama-sama kita berdoa. Aku juga berdoa kepada saudara kami seiman supaya tolong Tuhan setiap masalah mungkin hidup Tuhan ada mereka, Tuhan Yesus. mereka yang mengalami permasalahan ekonomi, kesehatan, apapun yang mereka alami. Kelepasan Kami Tuhan dalam setiap tangan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan menolong, dalam berbagai juga akan memberi kelegaan benar. Terima kasih Tuhan Menolong Yesus. setiap jemaat yang ada di luar tiga daerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih selalu kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Kita sama-sama berdoa juga bagi bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini. Kita berdoa bagi presiden dan juga jajaran menteri di bawahnya supaya Tuhan mengikuti mereka semua, Tuhan melindungi mereka semua, dan mereka diberikan tugas yang bisa membawa negara ini lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Mari sama-sama kita berdoa bagi negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Berdoa untuk bangsa negara kami yang kami bersini. Tolong Tuhan Yesus. Kami jalankan Pemerintahan kepala negara sama presiden. negara ini Tuhan Yesus. Percaya Tuhan. Kemampuan di dalam melaksanakan tugas Tuhan Tuhan yang boleh membawa negara ini, membawa negara ini, negara yang
Tuhan. Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapa, di mana pagi hari ini Tuhan Yesus kami sama-sama bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami bisa berdoa Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan bersyukur Bapa. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas bagi jemaat Tuhan, tetap semangat dan mengandalkan Tuhan. God bless you. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku